Rekan-rekan, pada video ini saya ingin sharing lebih teknikal sedikit ya tentang kalau saya sudah gabung di bisnis ini, saya harus bagaimana, langkah saya pertama bagaimana. Oke, yang jelas adalah pertama begitu Anda bergabung di bisnis ini, Anda tentukan dulu dream Anda. Ya, Anda tentukan dulu dream Anda apa. Ya, Anda harus list down ya, ya. Dream Anda, karena dream Anda adalah bensinnya Anda. Ya, ini adalah bensinnya Anda. Anda penting harus clear. Anda harus punya satu dream yang jelas, bisa berapa banyak dream Anda harus list down. Oke? Kemudian Anda mulai yang namanya, saya akan singkat aja. Mungkin kalau secara detail kita bisa ketemu one on one, kita bisa bicara. Nah, kemudian Anda harus yang namanya punya clear goal ya. Goal. Oke, jadi harus ada goal yang jelas. Pada saat Anda punya goal yang jelas, Anda tahu Anda mau jangka pendeknya bagaimana, jangka panjang menengahnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana di bisnis ini. Anda harus setting goal Anda. Kemudian Anda harus mulai bikin yang namanya daftar nama. Ya, Anda harus mulai bikin daftar nama. Daftar nama di mana Anda harus minimal punya 100 daftar nama, 100 orang daftar nama. Anda harus list down dari mulai hot prospect sampai ke cold market ya, yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian ada mulai yang namanya belajar presentasi. Ya, belajar presentasi. Nah, otomatis di sini Anda ditemani dengan upline ya. Anda ditemani dengan upline, Anda jangan jalan sendiri, Anda ditemani dengan upline. Makin lama Anda berkali-kali presentasi, ya caranya hanya seperti itu aja, Anda sudah bisa copy. Jadi simpelnya adalah Anda copy nanti cara kerja upline. Ya. Nah, otomatis begitu Anda sudah belajar presentasi, Anda harus yang namanya belajar untuk follow up. Ya, belajar untuk follow up. Nah, biasanya follow up itu dalam waktu 2 kali 24 jam. Biasanya masih hot ya, masih panas. Kalau lebih dari itu bisa di follow up, cuman ya biasanya sudah dingin. Ya, karena Anda kan pertama kan tawarkan sama dia opportunity, betul nggak? Ya. Jadi pada saat Anda tawarkan opportunity, Anda harus bantu follow up. Jadi lebih banyak Anda sebetulnya mendengar apa sih kira-kira yang menjadi keraguannya masih ada kalau misalnya dia ada keraguan. Jadi Anda coba bantu jawab. Nah, Anda bisa kerjakan ini bersama upline Anda, kerjasama, bikin atur waktu, bikin janjian waktu untuk ketemu sama prospek Anda, atau bisa by phone juga bisa. Nah, yang berikutnya pada saat Anda mulai punya tim, ya, otomatis kalau di sini kan closing. Ya, pada saat Anda closing, ya Anda mulai punya tim, betul nggak? Anda mulai punya tim. Nah, ini yang paling penting yang hampir rata-rata semua orang yang menjalankan bisnis jaringan ini lupa melakukan, di mana pada saat Anda closing orang baru yang Anda closing, Anda harus bawa tim Anda, bawa kepada upline yang aktif di bisnis ini, bukan di bisnis yang lain, ya. Anda harus bawa kepada upline Anda yang aktif di bisnis ini, karena Anda belum bisa jelaskan, Anda belum bisa paham, belum mengerti secara penuh, Anda belum bisa follow up, belum bisa jelasin, Anda harus bawa tuh. Jadi Anda jadi murid, ya, Anda jadi murid, oke, Anda bawa murid. Jadi pada saat Anda jadi murid, Anda bawa murid, lama-lama kan Anda jadi guru, betul nggak? Jadi pada saat Anda jadi murid, Anda bawa murid, Anda kan belajar bagaimana caranya supaya murid baru ini bisa duplikasi. Anda harus ingat, orang-orang ini yang mereka diajak itu karena mereka trust-nya kepada Anda. Jadi Anda yang harus aktif, harus proaktif, ya, untuk membawa mereka kepada upline. Karena upline tidak bisa tembus kepada mereka kalau Anda tidak bangun jembatannya. Anda harus jadi linknya, jembatannya sebagai trust. Lama-lama bisa jadi trust, betul nggak? Kalau lama-lama tanpa ada Anda di situ, kalau misalnya Anda paskan kebetulan tidak bisa, sudah ada trust yang dibangun, betul nggak? Nah, tapi Anda pertama yang harus proaktif, membawa murid Anda atau tim Anda yang Anda sudah closingkan itu untuk
ketemu sama upline Anda menjelaskan tentang bisnisnya atau tentang produknya. Kalau misalnya Anda nggak lakukan hal itu, nggak terjadi duplikasi di bisnisnya. Jadi Anda cuman berhenti sampai di selling produk. Sehingga Anda kewalahan, Anda capek, ya, Anda lelah, yang namanya jalan sendiri, nggak punya tim. Kenapa? Karena Anda salah di awal, Anda tidak proaktif membawa tim Anda kepada apa yang Anda. Jadi begitu Anda closing orang di A dan di B, terus kemudian orang-orang ini closing lagi di A dan di B, Anda harus ajarin sama mereka pun harus proaktif, ajar, ayo, ajak ketemu, Anda yang janjian, minta waktu, ajak ketemu sama upline Anda, minta waktu upline Anda, karena upline Anda begitu jaringannya makin berkembang kan waktunya makin terbatas, betul nggak? Anda harus cepat-cepat grab waktunya dia, betul nggak? Sehingga kenapa? Karena Anda mau bisnis Anda berkembang, betul nggak? Kalau Anda nggak lakukan hal itu kan bisnis Anda nggak berkembang, Anda tetap jadi Superman aja, sistemnya nggak jalan, nggak terjadi duplikasi sama sekali, betul nggak? Makanya Anda harus proaktif nih, harus proaktif membawa tim Anda. Karena Anda jadi murid, Anda bawa tim Anda yang juga murid baru itu, kepada upline Anda, supaya dia bisa diajarkan, bisa diarahkan, Anda pun bisa belajar bagaimana caranya mengarahkan tim baru nantinya. Lama-lama Anda pinter. Begitu Anda pinter, Anda sudah bisa, Anda lakukan hal yang sama. Nyontek lagi, copy lagi, cloning lagi ke bawah, dan seterusnya. Jadi harus lakukan seperti itu. Dengan cara begitu, sistemnya baru jalan. Tapi kalau Anda nggak lakukan, Anda hanya sebatas berhenti sampai di selling, rata-rata orang cuma selling produk dan tidak menyampaikan bisnisnya, bisnis Anda ya udah stuck di situ aja. Akhirnya Anda punya tim di bawah, memang banyak timnya, tapi nggak ada yang ngerti bahwa ini ada bisnis besar. Nggak ada yang pernah tahu ada pertemuan, nggak ada yang pernah tahu ada presentasi, nggak ada yang tahu bahwa potensi income bagaimana, bahwa ini satu bisnis besar dan sebagainya, nggak ada yang pernah tahu, karena Anda tidak pernah menginformasikan kepada mereka, tidak pernah ajak mereka. Jadi pesan saya, Anda harus lakukan yang namanya proaktif untuk bawa, ayo, yuk saya kenalin sama apa yang saya kenalin sama senior saya, yuk saya kenalin sama orang yang lebih ngerti tentang bisnisnya, ayo saya ajak kamu yuk. Jadi itu pun dilakukan nanti sama dia. Saya bawa lagi murid yang baru lagi, saya bawa lagi murid yang baru lagi, saya terus bawa yang murid baru lagi. Dengan cara begitu Anda melakukan duplikasi. Pada saat Anda melakukan duplikasi, terus ke bawah, bisnis Anda jalan. Pada saat bisnis Anda jalan, Anda mulai menikmati passive income, betul nggak? Terus Anda duplikasi terus. Nah, dengan cara begitulah Anda bisa kembangkan bisnisnya, dan Anda bisa namanya lama-lama jadi lebih pintar, lama-lama Anda menguasai materi, lama-lama Anda bisa duplikasi kepada tim Anda. Tim Anda pun lama-lama juga pintar, bisa duplikasi kepada timnya lagi. Dengan cara begitu sistemnya jalan. Tapi kalau Anda tidak proaktif nuntun tim Anda, itu kebanyakan yang terjadi adalah, kalau saya perhatikan, mereka lost begitu aja. Ini cuma hanya sebagai product user. Ya, jadi pesan saya adalah Anda harus masukin tim Anda ke dalam sistem itu. Kalau Anda belum bisa ngerti jelasin, ajaklah upline Anda yang mampu menjelaskannya. Upline Anda pasti membantu Anda, tidak mungkin enggak. Betul? Oke, jadi ini sekilas tentang bagaimana langkah-langkahnya. Enggak terlalu detail, tapi ada gambaran. Jadi Anda harus duduk dengan upline Anda, dengan senior Anda bisa duduk sama saya, bisa duduk sama upline Anda yang aktif di bisnis ini, bukan di bisnis yang lain ya, di bisnis ini. Ya, supaya Anda bisa mengerti bagaimana cara jalankannya dan bagaimana Anda bisa pasifkan di bisnis ini. Nah, untuk sesi berikutnya saya akan bahas topik lebih sedikit detail juga, lebih teknikal juga, tentang apa sih itu namanya no cross lining. Kira-kira penting nggak buat menjalankan no cross lining dalam bisnis ini? Oke, saya akan coba kupas sedikit supaya Anda bisa punya pemahaman. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.